Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika, IPM 1911011051. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 3 kelas B. Di sini saya ingin memenuhi UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Muhammad Ali, MPDI. Dan di sini saya ingin menjelaskan 7 materi Ulumul Quran secara singkat. Dan di sini saya ingin menjelaskan 7 materi Ulumul Quran, yaitu yang pertama ijaz Al-Quran, yang kedua nasih dan nasih mansuh, yang ketiga qisas Al-Quran, yang keempat amsal Al-Quran, yang kelima aqsam Al-Quran, yang keenam jadal Al-Quran, dan yang ketujuh Israiliyat. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ijaz. Ijaz berasal dari bahasa Arab, yaitu azzaza, yang berarti menjadikan atau melemahkan. Sementara menurut Ali Ashabuni mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan keseumpamaan. Ijaz, macam-macam ijaz itu ada dua, yaitu mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu mukjizat imaterialogis dan kekal yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Sedangkan segi kemukjizatan Al-Quran itu ada 4, yaitu mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, aspek sejarah, aspek ramalan masa depan, dan aspek ilmu pengetahuan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang nasih dan mansuh. Secara etimologi, nasih dan mansuh itu berasal dari kata nasaka, yasuku, dan naskum, yang berarti menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mengikutinya. Kata nas juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan macam-macam nasih dan mansuh itu ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya ada 3, yaitu nasih tilawah dan hukum, nasih hukum tetapi tilawahnya tetap, nasih tilawah tetapi hukumnya tetap. Sedangkan urgensi dan hikmah nasih mansuh ini, nasih mansuh sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam fikih karena menyangkut ketetapan hukum. Materi yang selanjutnya yaitu tentang qisas Al-Quran. Secara etimologi, qisas Al-Quran itu berasal dari kata al-qasas yang berarti mengikuti jejak. Sedangkan menurut terminologi, qisas Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang terdahulu, pribadi dan tokoh yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, termasuk yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu macam-macam qisas Al-Quran. Qisas Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama qisas para nabi dan rasul. Tidak semua nabi dan rasul diceritakan di dalam Al-Quran, hanya 25 nabi saja, yang dimulai dari Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu kisah umat atau tokoh pribadi, bukan nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Macam-macam yang selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu peran qisas Al-Quran. Yang pertama menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua meneguhkan hati Rasulullah dan umat manusia di atas agama Allah. Yang ketiga membenarkan para nabi terdahulu dan mengenang atau mengabadikan jejak peninggalan para nabi. Yang selanjutnya menjadikan pelajaran bagi umat manusia dari bermacam peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran. Oke, lanjut saja ke materi yang keempat, yaitu tentang amsal Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal dan kata mitsal yang berarti misal atau perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingkan. Sedangkan secara terminologi, amsal adalah suatu ungkapan, perkataan yang disampaikan dengan perkataan lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Sedangkan rukun amsal
amsal Al-Quran itu yang pertama wajah syabah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musyabah dan musyabbah bih. Yang kedua alat tasbih, yaitu kaf, mid, sil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Yang keempat musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Sedangkan sejarah amsal Al-Quran ini, yaitu orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Husain an-Nasiburi, yang dilanjutkan oleh Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Muwaddi, kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bashir Ibnu Qayyim al-Juziyah. Yang selanjutnya yaitu macam-macam Al-Quran. Yang pertama amsal Quran yang jelas, yaitu misal yang di dalamnya terdapat lafaz al-amsal, lafal yang menunjukkan kepada persamaan atau perumpamaan. Yang kedua yaitu al-amsal kaminah, yaitu perumpamaan yang terselubung. Yang ketiga yaitu amsal mursalah, yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas tanpa lafal tasbih, yakni beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Yang selanjutnya yaitu hikmah mempelajari amsal Al-Quran. Yang pertama mendorong orang agar giat beramal, melakukan yang menarik yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 261. Yang selanjutnya yaitu menghindari dari perbuatan tercela. Kemudian pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian aksam Al-Quran. Menurut bahasa, aksam adalah bentuk jamak dari kasam yang berarti sumpah. Sedangkan secara istilah, aksam Al-Quran ialah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan unsur-unsur aksam Al-Quran ini yaitu yang pertama fi'il yang berbentuk muta'addi dengan diawali dengan huruf ba. Yang kedua yaitu muqsabbih, ialah lafaz yang terletak sesudah kasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah yang juga disebut sebagai syarat. Yang ketiga adalah muqsam alaih, yaitu bentuk jawaban dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Posisi muqsam alaih terkadang bisa menjadi taukid sebagai jawaban aksam. Yang selanjutnya yaitu ungkapan aksam atau kasam secara zahir terang, yang kedua secara domir atau sama. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang jadal Al-Quran. Pengertian jadal Al-Quran secara bahasa, jadal berasal dari kata bahasa artinya kusut. Sedangkan menurut istilah yang diperdebatkan dalam suatu masalah dan berargumen untuk menenangkan perdebatan, menemui kebenaran. Jadi jadal atau jidal ini adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Sedangkan macam-macam jadal Al-Quran ini yang pertama yaitu jadal yang terpuji, adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara yang damai untuk mencari dan menempuh kebaikan dan kebenaran. Sedangkan macam jadal yang kedua yaitu jadal yang tercela, adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Contoh atau ayat surah jadal Al-Quran ini, Al-Quran menyebutkan kata jadal dalam berbagai bentuk sebanyak 29 kali. Saya ambil contoh di sini ada surah Al-Baqarah yaitu ayat 197, surah Ar-Rod ayat 13, surat An-Nahl ayat 111 sampai 112. Materi yang selanjutnya yaitu hikmah mempelajari jadal Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka menetapkan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang soleh
pendapat ulama tentang Israiliyat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, cerita Israiliyat yang syahih itu diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariah, itu harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya atau kepalsuannya yang didiamkan, tidak didustakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohonginya. Materi yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Israiliyat. Dari mayoritas sumber manapun, kebanyakan riwayat Israiliyat selalu dikaitkan dengan 4 tokoh, yaitu Abdullah ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahib bin Munabbih, dan yang keempat Abdul al-Malik ibnu Abdul Aziz ibnu Juraj. Yang selanjutnya yaitu contoh Israiliyat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Dalam kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Yang kedua yaitu kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah. Kisah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Raf ayat 157 sampai 177. Yang ketiga yaitu kisah penduduk sebuah kota. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 13 sampai surat Yasin ayat 13 sampai 29. Mungkin itu saja materi ulum